Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Rizky Arif dan Bung Rocky Gerung. Ini di akhir pekan, jadi suasananya harusnya budunya mestinya santai ya, lebih asik gitu. Tapi saya mendapat kabar ini yang kurang mengenakan ya. Ada aktivis kita bukan mantan ya, dia PJ Ketua Umum HMI yang sejak Kamis malam menghilang. Ini kan dia yang menyerukan agar seluruh HMI di Indonesia melakukan unjuk rasa secara serentak kemarin. Jadi sebelum aksi demo berlangsung dia sudah menghilang. Kita tidak tahu menghilangnya kemana karena menurut beberapa pengurus HMI pimpinan Abdul Muiz ini, mereka sudah menanyakan ke Polres, ke polisi maksud saya, itu tidak dinyatakan tidak ada. Itu fakta soal Muiz. Nah, jadi ada juga Muiz yang lain ini, tapi nasibnya berbeda. Jadi yang satu Abdul Muiz, yang satu Erick Muiz. Yang Erick Muiz ini si Emir Muiz ini adalah mantan bendahara umum PDIP. Dia sempat jadi narapidana korupsi dan sekarang malah dijadikan komisaris. Gitu, Bung Rocky. Oke. Saya berpikir baik aja. Mudah-mudahan Muiz yang pertama, yang mahasiswa ini juga dipanggil oleh Jokowi untuk jadi komisaris. Maksudnya begitu sebetulnya. Tapi saya serius karena iya, hari Kamis itu sebelum 2 jam sebelum dia dinyatakan hilang, dia masih diskusi sama saya di Refli Harun channel dan bahas hal untuk demo besok pagi. Saya bilang ya memang haknya itu nggak ada soal kan, karena ya fungsi mahasiswa adalah mengucapkan sesuatu yang datang dari hati nuraninya tuh. Kalau fungsi koruptor ya mengucapkan sesuatu yang memuji-muji pemerintah supaya diangkat jadi komisaris. Jadi itu bedanya antara Muiz yang pertama dan yang kedua tadi itu. Jadi tetap prinsipnya mahasiswa kemarin HMI menyatakan secara resmi mau demo. Kan udah diucapkan tuh, nggak ada lagi yang disembunyikan. Ya mestinya polisi amankan supaya nggak terjadi culik-menculik atau hilang-menghilangkan atau apapun istilahnya. Karena ini peristiwa publik dan publik bertanya kemana, mau prank, nanti dianggap juga prank. Apapun polisi mesti nyatakan bahwa kami bertanggung jawab atas perlindungan dari teman-teman HMI. Itu kan prinsip pertama dari polisi itu. Karena berlaku di dalam hukum ada prinsip habeas corpus. Artinya selama korpusnya itu, tubuhnya itu tidak terlihat, maka mesti dianggap dia sedang dianiaya. Kan itu bahayanya kan. Jadi prinsip-prinsip itu yang harusnya dipakai oleh aparat supaya publik tidak menduga-duga. Nah, yang publik duga sekarang justru adalah kenapa saudara Muiz yang satu ini yang koruptor itu akhirnya ada di istana juga. Kan itu ketidakadilan sebetulnya. Karena pelanggaran etik di dalam lain mungkin kalau dia lakukan tidak pidana berkelahi atau apa segala macam. Tapi ini pelanggaran etik pejabat negara pada waktu itu dia anggota DPR, korupsi, sekarang jadi komisaris kan. Jadi mungkin nanti dalam bahasa Indonesia, nanti dalam kamus bahasa Indonesia yang akan diubah nanti selama periode Pak Jokowi, korupsi itu sinonimnya adalah komisaris. Ya, begitu jadinya kan. Oke, berkaitan dengan Muiz ini memang ada yang disebut yang ditangkap. Muiz mana? Muiz yang Muiz HMI, Muiz PJ Ketua Umum HMI. Jadi ini memang sekarang kita mesti jelas ini. Jadi Muiz and Muiz, tapi yang satu Muiz pejuang, mahasiswa pejuang gitu, yang satu Muiz komisaris yang mantan koruptor dan komisaris ya. Ini Muiz yang mahasiswa pejuang lah kita sebutkan. Jadi selain dia yang menghilang, memang pada hari Jumatnya kan kemudian terjadi unjuk rasa dan polisi kelihatannya sudah antisipasi jangan sampai terjadi gerakan sebelum mereka keluar dari kantor atau komisariat. Sorry, bukan komisariat ya, ini kantornya HMI ya, kantor PBHMI ya. Kantor PBHMI, mereka sudah dihadang oleh polisi dan 3 di antara mereka ditangkap oleh polisi. Tetapi kalau ini kan jelas. Nah, Muiz ini yang sampai sekarang ini tidak jelas, tentu polisi penting juga untuk segera memberikan penjelasan, jangan sampai kemudian muncul semacam isu-isu yang tidak jelas, dan apakah ini penculikan atau penangkapan, karena mesti clear. Iya kan nanti ada isu lain, wah dia sengaja menghilangkan diri buat bikin sensasi segala macam. Oke, apapun itu, polisi mesti datang dengan satu statement formal, satu official statement dari Pak Polisi itu bahwa oke, kami tahu dia adalah pemimpin demo itu, tapi dia sekarang tidak ada. Mesti ada keterangan polisi.
apa kek kami lagi cari atau sebetulnya ada di situ. Jadi jelas ini supaya tidak menimbulkan semacam ancaman diam-diam bahwa kalau orang berencana demo itu berarti nanti 3-4 jam sebelum demo hilang dia tuh. Kan itu soalnya kan. Jadi sinyal itu memperlihatkan bahwa bukan sekedar kepanikan, tapi ketegasan dalam urusan demonstrasi ini. Kalau mau dilarang kan gak ada alasan melarang gitu kan. Kan orang berpikir berarti dia diambil oleh aparat. Nah, mungkin aparat bilang kami nggak tahu, tapi orang udah curiga dulu tuh. Karena saudara Muiz ini, Muiz yang aktivis, bukan Muiz yang komisaris, menganggap bahwa hak dia untuk berdemonstrasi itu dilindungi undang-undang. Karena itu dia ucapkan beberapa hari sebelumnya dan bahkan 2 jam sebelumnya, khusus di Refli Harun Channel, kita bahas soal itu tuh. Saya juga nggak ragu-ragu bilang silahkan demo. Saya bilang kalau nggak bisa di lockdown ya kita end game kan, kita soal-soal semacam itu. Jadi jelas dari awal ini urusan publik, tidak boleh ada kecemasan bahwa seseorang itu mengalami status habeas corpus. Jadi dia mesti dipastikan dulu bahwa ada status habeas corpusnya itu tidak ada. Saya ulangi lagi nih, habeas corpus tadi artinya corpus artinya badan itu, habeas itu harus dibawa ke depan publik supaya terlihat bahwa dia tidak dianiaya. Ya. Saya sebut habeas corpus supaya saudara Master Sorban ini yang sekarang sekaligus disebut sebagai Master Perban mengerti juga ini istilah-istilah ini. Oke, saya mendengar ada rencana mereka memang pengurus HMI pimpinan Abdul Muiz ini akan melaporkan kontras. Ini kan berkaitan dengan orang hilang. Ya. Jadi saya kira mungkin sebelum spekulasi berkembang lebih jauh, polisi mesti segera penting ini sekali lagi untuk memberikan penjelasan bagaimana status Muiz ini, apakah betul ditahan atau sebenarnya hilang dan kita nggak tahu, hilang atau menghilangkan diri kita nggak tahu. Iya, itu tetap itu tanda tanyanya dan polisi nggak boleh ambangkan ini. Jangan-jangan polisi juga tahu ya ada pihak lain yang mempermainkan untuk dapat sensasi. Tapi tetap publik ingin dengar sang pemimpin demonstran kenapa tidak ada di pagi hari yang justru harus dia pimpin. Kan itu pertanyaan besar, kenapa dihalangi untuk keluar dari kantor dari markas besar PBHMI. Itu berarti tidak boleh demonstrasi. Jadi keterangan-keterangan itu yang kan harusnya kita dapat hari ini kan. Bahkan ketika kemarin itu udah mesti polisi terangkan bahwa kami tahu bahwa Muiz itu tidak ada dalam kerumunan dan tidak memimpin demonstrasi. Maka ada tanda-tanya publik, kemana dia tuh? Apakah dia berbohong pada rakyat Indonesia? Jadi soal kita adalah kejelasan informasi. Nah kalau nggak ada kalau yang terjadi ketidakjelasan, spekulasi berkembang terus kan.